menggoda suami. Tapi kalau bapak tadi nyawer di sini Pak, insya Allah duitnya buat beli seragam, buat beli kerudung, dan apalagi kalau sudah ada musiknya mungkin buat beli gendangan, buat beli hadroh. Ini semuanya insya Allah membawa kemaslahatan Pak. Yakin insya Allah kalau kita budayakan, ya ibu-ibunya pun akan lebih semangat Pak. Mereka tuh latihan, saya yakin bukan cuma sekali 2 kali Pak. Nah, berapa Pak? 3 minggu? 3 minggu Pak. Ini mereka ninggalin suami, ninggalin anak, ninggalin kerjaan. Tapi hikmahnya juga dapat Pak. Kalau secara psikologis Pak ya, ketika ibu-ibu melatih kekompakan seperti ini dengan yang lain, ini kan sulitnya begitu Pak ya. Kadang kalau nggak dilatih, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Nah, ini hikmahnya juga akan melatih kesabaran mereka Pak. Jadi kalau istrinya ikut seperti ini nggak usah ngedumel Pak. Alhamdulillah bapak nggak perlu didik, sudah ada yang mendidik. Satu, latihan kesabaran. Yang kedua, mengurangi waktu mereka ngomongin orang. Betul Pak. Terkadang kan ada Pak yang pemikiran ini, maaf oleh opo dapatnya apa cak itu. Ini Pak, alhamdulillah. Kemudian mereka juga akan terpanggil, akan tertantang, akan tambah gairah semangatnya untuk berjihad di agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hikmahnya Pak. Meskipun bapak ditinggal setengah hari, meskipun mungkin mereka minta, Pak minta duit Pak buat beli seragam, Pak minta duit Pak buat beli kerudung, yang mungkin gak pernah lipstikan, Pak minta duit buat beli lipstik. Tapi mereka naik di pucuk panggung ini bukan untuk menggoda suami orang. Mereka hadir di sini memberikan support, memberikan contoh, memberikan semangat pada kaum muslimat, kaum perempuan Islam agar mereka menjadi wanita tangguh, berguna bagi keluarga, nusa dan bangsa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nyawer lah entah 1000, 2000, dan alhamdulillah sudah banyak yang DM ke saya, Bu terima kasih berkat jasa Ibu sekarang kami grup sudah bisa beli seragam. Padahal Bu sudah 3 tahun kami mengimpi-impikan pengen punya seragam, baru kemarin terwujud karena dibantu oleh Ibu, alhamdulillah. Sehingga Pak, mudah-mudahan dengan cara ini mereka yang mungkin punya grup hadroh tuh bisa gendang kan sering rusak Pak. Itu harganya juga mahal. Kadang Bu Yohana, mereka ini cuman berharap agar orang-orang hebat itu mau memberikan fasilitas untuk mereka melaksanakan kegiatan mereka. Cuman itu yang mereka harapkan terkadang. Karena apa? Kadang mau iuran mereka nggak enak, mau minta duit sama suami, sudah ditinggal tiap hari, mungkin maaf ini ada yang merasa disia-siakan, diabaikan oleh istri. Mereka nggak enak meminta lagi buat beli alat rebana dan sebagainya. Nah ini biasanya alhamdulillah para donatur terutama para petinggi-petinggi kita, pejabat-pejabat kita yang memberikan bantuan alat rebana, hadroh dan sebagainya, ini juga ikut berperan besar di dalam kita mensyiarkan agama Islam. Jadi itulah kesempatan dan mungkin cara para tokoh-tokoh besar negara kita mensyiarkan agamanya. Kalau nuwun sewu DPR-nya ceramah, lalu Bu Nyainya mau ngapain? Betul nggak? Dan terkadang kita yang mungkin belum paham, kita mengundang tokoh-tokoh nggak datang, kecewa. Padahal mereka ini, beliau ini terkadang berjuang demi kita, hadir ke Jakarta, hadir ke Palembang, hadir ke Kalimantan. Beliau juga meninggalkan keluarga demi kita bersama. Monggo kita saling bekerja sama, saling memaklumi, saling mendoakan. Mudah-mudahan beliau yang kita doakan ini mengerti akan keadaan kita, khususnya kaum wanita. Tepuk tangan buat Ibu Yohana.
Bapak, man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan minadz-dzahabi fi sabilillah. Man anfaqa, barang siapa yang infakkan 1 dirham saja. Ini cuma kertas buat sambutan tadi sudah Bapak. Tapi man anfaqa dirhaman, barang siapa yang menginfakkan 1 dirham saja fi maulidi, kata Nabi, untuk memeriahkan hari lahirku, maka faka'annama anfaqa jabalan minadz-dzahabi. Minadz-dzahabi nih Pak, fisabilillah, bagaikan bersedekah 1 gunung emas Pak. 1 gunung emas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemarin bikin panggung ini pasti pakai duit ya Pak ya. Nah, alhamdulillah adanya acara seperti ini saya paham, saya sering jadi panitia juga Pak. Salon, kemudian tenda, panggung, ini bukan perkara yang 1 jam selesai tanpa uang. Namun bagi bapak ibu yang sudah menginfakkan hartanya, menyedekahkan hartanya dalam acara seperti ini, tadi Rasul sampaikan 1 dirham saja bagaikan bersedekah 1 gunung emas di jalan Allah Subhanahu. Nah, kita yang mungkin belum sempat sedekah 1 gunung emas, boro-boro sedekah Pak, harta kita beda kate segunung lebarnya, betul enggak Pak Bu? Nah, ketika hadir di sini dan ikut bersedekah di sini untuk acara ini, berarti Allah beri kesempatan kita untuk bisa bersedekah 1 gunung emas. Masya Allah Pak. Kaget kalau ada pengajian Maulid Nabi, ingat dengan hadis ini, lalu ketika musyawarah kita mau mengundang si A, si B, lalu tamunya sekian banyak, fasilitas yang dibutuhkan ini mati. Sering saya sampaikan loh Pak, bahwasanya kita sekarang ini bukanlah hidup yang sebenarnya, karena Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian, baru Allah ciptakan kehidupan. Dan untuk apa sekarang kita diciptakan? Waliyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar kita ini saling berbuat baik, kita berebut, kita bersemangat untuk membuat kebaikan. Nih Pak Bu, untuk apa kebaikan? Allah ciptakan surga dan neraka nanti di akhirat, dan di mana kita akan hidup hanya diri kita yang bisa menentukannya. Kalau pengen hidup di surga, jalannya berliku-liku, penuh dengan ujian dan cobaan serta godaan. Dan bila kita memilih untuk nikmat di dunia, bersenang-senang di dunia, kita memilih tanpa hambatan di dunia, maka tinggalnya nanti di neraka. Kenapa? Karena perjalanan menuju neraka dihiasi dengan bujuk, rayu, dan tipu daya. Ini Pak Bu, insya Allah kalau kita semangat ya untuk menyedekahkan rezeki kita, ini juga Allah sampaikan di dalam Al-Quran bahwasanya bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Disebut nama Allah, ini rasanya hati Pak Bu bergetar karena rindu kepada Allah, bergetar karena takut kepada Allah, bergetar karena sadar, ya Allah, hidupku ternyata hanya demi ridhomu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, dan ketika dibacakan ayat Allah, maka zadathum imana, akan bertambah imannya Pak, bertambah imannya Bu. Terkadang kita Pak, ketika ada tetangga membunyikan lantunan-lantunan Al-Quran, bininya ada masalah, bininya ada lemak badan, bininya ada masalah yang enak, yang sesuai dengan disukai lakinya, tetangga ngirim rantang Pak, isinya makanan Pak. Ini bapaknya habis enjok oleh sayuran tetangga lagi janda yang ngasih, Masya Allah.
bilangnya terima kasih Pak, berapa kali baik. Makasih ya Dek, ya Allah, kok kamu tahu niat ini hobi aku. Makasih ya Dek, biniku Pak tidak tahu cak ini. Ya Allah makasih, betul Pak, Bu. Bininya Pak yang tiap hari masak, pernah Bu, bapaknya tuh kalau malam nanya, Dek kamu dari pagi gendongin anakku, kamu dari pagi masakin anakku, masakin aku, kamu dari pagi repot ngurusin aku dan anakku. Terima kasih Dek atas kebaikanmu. Pernah Bu? Istri yang tiap hari ngurusin kita, yang dia bukan siapa-siapa kita sebelumnya. Dia anak orang Pak, digedein sama orang Pak, kita bawa pulang Pak. Dia masakin kita, dibelain, dia ngutang banting tulang, betul Bu? Kalau tiap hari Bapak bilang makasih Dek hari ini atas kebaikanmu, makasih Dek atas suguhanmu Dek. Kalau nggak ada kamu apa artinya aku? Ini insya Allah istri tambah sayang Pak. Dia nggak akan selfong lagi di media sosial Pak. Dia nggak lagi cari perhatian karena memang perempuan suka diperhati. Jadi kaget malam Pak. Sekali-kali Bu ya, kita ini Pak Bapak jengoknya bininya itu ya Allah, udah karuan. Wajahnya kayak bukan berkilau karena glowing, tapi berkilau. Ya Bu ya, harum terdengar keluar ya, tercium dari tubuh kita, bukan aroma minyak wangi Pak, tapi aroma bawang goreng. Ini malamnya Pak, jengok istrinya ya Allah lah. Wajah biniku nih berkilau karena minyak, baunya harum karena terasi, rambutnya acak-acakan, tidak sempat sisiran. Nih jangan justru kita cemooh Pak, kita panggil Dek sini Dek. Ya Allah Dek, karena kamu ngurusin aku dari pagi sampai nggak sempet sisiran, sini Dek aku sisirin. Pernah Bu? Ya Allah Pak. Apa ruginya nyenengin bini Pak? Daripada kaget bininya disenengin orang. Jangan pikir perempuan nggak punya keinginan yang sama dengan bapak. Bukan cuma bapak yang pengen disayang, betul Bu? Nah kalau bapaknya nggak ngasih perhatian, terpaksa perempuan cari perhatian dari orang. Tapi insya Allah Pak, seberat apapun gawe kita Bu ya, kalau suami walaupun maaf ini Pak, tidak bisa ngenjuk duit serat, mereka insya Allah cukup. Walaupun ada mungkin 1, 2, 3, tidak banyak, betul Bu? Kasih Pak, sekali-kali habis ini berubah. Kaget malam Dek, dari pagi kamu gendong anakku capek Dek, sini aku pijitin. Pernah Bu? Nggak pernah Bu? Ya Allah, berangkat gak lakinya? Yang mana? Coba. Yang mana? Maaf Pak Bu, ini nggak kita melecehkan siapapun. Kalau kita saling tahu dan saling berterima kasih, insya Allah ibunya pun kalau secapek apapun kok bapaknya perhatian, insya Allah tambah sayang. Betul Pak. Aku ini mah apa ya? Mungkin segalak ini, aku mungkin sekasar ini. Ini kalau aku pergi kemana-mana Pak, tidak bawa bantal guling saya yang di rumah dan saya tidur Pak. Bantal saya hidup. Nah ini tak betul. Saya pergi 5 hari, 6 hari di rantau, gak ada suami, sulitnya tidur Masya Allah. Kenapa? Karena suami saya selalu beri perhatian pada saya Pak. Bukan uang Pak yang dia berikan, memang bukan, tapi perhatian Masya Allah yang membuat kita terkesan dan terkenang Bu. Saya Pak maaf ini Pak, pergi ke Jakarta sampai 7 hari, ke Semarang 9 hari, ninjingok wajah glowing, banyak pemuda-pemuda laki-laki yang bantu.
masjid laki-laki karena dia sangat istimewa buat saya. Ini soal pribadi Bu, jujur bukan uang yang suami saya berikan, tapi perhatian. Ini suami saya betul. Kalau saya mau tidur duduk kan, saya pegangin HP, HP-nya 3. Karena kita kan banyak organisasi Bu Yohana. Dari Muslimat, dari MUI saya juga ada di bagiannya, di MI saya juga masuk, GOW saya juga masuk, kemudian JP3M provinsi saya inisiator, kabupaten di provinsi saya ketua dakwah dan sebagainya, banyak organisasi kita. Nah di situ Pak Bu, saya kadang megang HP, habis mandi, ini maaf masih pinjungan bayar pakai saking banyaknya WA, ini suamiku datang duduk di belakang langsung nyisirin. Keren. Nggak mahal sebenarnya, betul nggak Pak? Gak mahal Bu, paling 5 menit selesai. Itu akan mengena di hati kaum perempuan, betul Bu? Murah mereka tuh Pak, perhatian. Gak harus dari mulai melek mata subuh ya Bu. Perempuan udah bekerja, melek mata Bu, langsung dapur Pak yang dipikir. Selesai dapur, beres-beres, anak yang dipikir. Selesai anak masih bareng kita, nyari gawe kerja bareng-bareng, betul Bu? Siang bolong Bapak, biasa yang tani nih maaf, berteduh di pondok, nih ibunya jadi kambing keliling nyari sayuran. Nggih Bu? Nah, kaget baliknya bareng-bareng Pak, nyampe rumah sama capeknya. Bapak duduk megang rokok sambil merokok, hisap rokok, nggih? Ibu sibuk di dapur, betul Bu? Itu baik kok sempetnya Bu minta kopi. Nah. Teriak Bu, kopi. Ada Bu? Berangkat sekarang punya juga. Loh, monggo Pak. Ya Allah, istriku hari ini capek bareng aku, bahkan dia lebih banyak pegawai daripada aku. Sekali-kali pada apa-apa sampai dewek, bikin dewek, kecuali bapaknya ini manjakan bininya cuma duduk di rumah santai-santai baik Bu. Kalau cak itu ladeni bapaknya. Nah kalau bininya ikut belok pegawai sama kita Pak, sama capeknya balik dari ladang bareng-bareng, ya apa salahnya kita bikin kopi dewek? Benar. Pak, bagi bapak yang bisa memanjakan istrinya artinya Pak, Bu, kamu di rumah baik aku yang begawe. Sedapatnya kamu ikhlas Yode. Iya Mas, ini seorang istri Pak, gak boleh Bu menuntut lebih dari hasil suami. Dapat 30.000, alhamdulillah. Dapat 20.000, innalillah. Dapat 1.000 juga alhamdulillah. Ini namanya istri qanaah. Istri qanaah bukan istri yang cuma diem baik dengan apa yang diberikan suaminya Pak. Ini ada cerita Bu. Ada Ibu Sulastri punya tetangga. Iya Bu. Maaf ya maaf. Ganti baik. Ganti yang lain. Ganti siapa Bu? Sipulan. Ganti Maryam lah ya. Dia punya tetangga namanya Maryam. Si Maryam ini Pak Bu, mak ngomong ini, kata Bu Lastri punya temen yang agak jauh sana, namanya Jumini. Kata Bu Lastri, Pak Jumini, aku mau tanya, di sebelah kamu ada perumahan, ada rumah-rumah yang bisa aku kontrak? Ngapa Mbak? Kata Mbak Lastri, aku tidak betah tinggal di sana. Tetanggoku itu, ya Allah Mbak, tiap hari ribut melulu. Kata Jumini, oh kalau aku Mbak tidak pernah ribut sama sekali. Apa Mbak yang diinjuk suamiku Mbak? Aku tuh diem dan terima kasih. Ini apa Mbak yang diinjuk? Lah tahu Pak Bu, di ladang kita tidak punya tanaman kacang. Lakinya balik bawa kacang, bininya terima kasih ya, kamu laki-laki idaman. Lah tahu udah nanam cabe, lakinya balik bawa cabe, makasih ya. Ini yang dari tadi aku harapkan. Ini diam. Jumini ngomong sama Bu Lastri, keluargaku sakinah mawaddah warahmah karena aku nerima apa yang diinjuk suamiku itu salah. Tetangga Bu Lastri tiap hari
Tiap lakinya balik bawa sayuran, dia nanya, Mas, kita ini perasaan ndak nanem nang yang namanya kangkung, Mas. Kita ndak nanem yang namanya terong. Kok kamu balik bawa terong dari mana ini? Lakinya jawab, kau perempuan, dikasih dibawain terima kasih, jangan banyak mulut kamu. Dia otomatis ribut tetangga bulan setiap hari. Besoknya lagi subuh lah jam 7 belum bangun nih si bininya lah capek bangunin, Mas, kamu nak anak mati kok udah bangun-bangun sholat, Mas. Atau lakinya, kamu ya, perempuan gak tahu diri doain suami cepat mati. Ribut terus, tapi ributnya demi mendapat ridha Allah Subhanahu. Jadi bu, qanaah itu bukan kok terima apa yang diinjuk suami, bukan. Artinya bu, kalau penghasilan suami sedikit diterima. Kenapa? Karena laki-laki ini bisa berbuat jahat atas dorongan perempuan, Pak. Sudah terbukti dari nenek moyang kita. Nabi Adam melanggar peraturan Allah, larangan Allah karena dorongan perempuan. Tak belok apa saiki, Pak? Jangan semua ajakan dorongan perempuan diikuti, Pak. Pilah-pilah, karena laki-laki dianugerahi akan lebih tinggi dari kaum perempuan. Ini Pak kelebihannya. Jadi Bu terima, kalau bapak balik bawa duit 20.000, ibunya ngoceh ngedumel, besok dia mikir. Atau bapak atau ibu, hai Pak, ini pacek lek bawa mahal, sehari cuma gawanya dapat 20.000, aku mau beli cabai, aku mau beli beras, aku mau beli segala macam, belum bisa, belum segala macam. Ngoceh, besok laki-laki bisa khilaf Bu. Lewat balik gawe, nah ini cabai merah-merah sekali, punya siapa ya? Daripada aku balik dia omelin biniku, lemahlah aku muter cabai ini, balik biniku senyum. Diambilin cabenya ya, bawa balik dikasihkan ke Jumini. Kata Jumini, ya Allah Pak, cabenya merah kayak bibirku merahnya. Ini besok lagi laki-laki akan mikir, kemarin saya balik bawa cabai lah, biniku seneng, besok bawa lagi apa yuk? Mikir Pak, mikir berbuat jahat. Siapa penyebabnya? Perempuan. Ini Bu yuk, jadi jangan pernah, apalagi ibu membandingkan masalah ekonomi dengan suami tetangga. Mas, dulu aku dilamar sama Poniman, dia sekarang jadi orang kaya Mas. Aku dulu milih kamu Mas, aku pikir kamu bekerja keras, ternyata kamu pemalas Mas. Kecewa Mas, aku nikah sama kamu Mas. Mas, kalau kamu gak pacak ngeju aku gelang Mas, ceraikan aku sekarang juga. Ini maaf Bu, suami akan khilaf. Karena kelemahan laki-laki ini ada pada perempuan. Betul Bu? Gak ngaku ya? Karena artinya gini, monggo kita saling menjaga ya, saling mengingatkan, apalagi dalam keluarga. Suami tetap imam dalam rumah tangga kita. Saya juga bersama dari ibu-ibu khususnya muslimat, jangan pergi tanpa izin suami. Dan bila ambil baiknya, buang buruknya, jangan sendal wong baik dibawa balik ya. Kemudian bapak-bapaknya juga monggo di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin wa sayyidil akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa sallatakum jina bihim jamil ahwal wal afat wa taqilana jamil hajat wa tutahhiruna min jami' syai'at wa tarfana biha indaka a'la darajat wa tuballighuna salahiyat jamil khairatul hayat wal ba'da mamat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrat, Allahumma ya mujib da'wat, Allahumma man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa la man kafara bil wa isma'il. Rabbana taqabbal muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa asir aina. Rabbi yasirna wa la tu'asir alana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadikanlah ya Allah pertemuan ini pertemuan yang membawa ridho-Mu,
pertemuan yang mau keberkahan kehidupan kami dunia dan akhirat kami. Ya Allah, beri kekuatan kami semua ya Allah untuk bisa melaksanakan segala perintah-Mu dengan istiqomah dan untuk meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, Engkau kabulkan pinta kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati war rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل